Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perkenalkan saya Mira Arlina dari KPKS Angkatan 5. Saat ini saya ingin memberikan renungan tentang perjalanan hidup Musa dan tentang ketaatan serta kesetiaan Nabi Musa. Cerita tentang Musa tentu kita sering dengar bersama-sama, di mana Musa dibuang oleh keluarganya karena pada saat itu Raja Mesir ingin membunuh semua bayi laki-laki keturunan Ibrani. Tetapi Musa kemudian diambil oleh putri Firaun dan dibawa ke istana. Dan Musa hidup sebagai seorang bangsawan Mesir. Dan sebagai seorang bangsawan, wajar jika Musa mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi. Dan kelak keterampilan-keterampilan Musa inilah yang akan menjadi bekal bagi Musa pada saat menjalani panggilan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Musa juga mempunyai sisi gelap, yaitu pada saat dia memukul dan membunuh seorang pengawas Mesir yang sedang berkelahi dengan seorang budak Ibrani. Musa melakukan ini semua sebagai rasa solidaritasnya kepada sesama orang Ibrani. Hal ini tentu saja memicu kemarahan Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun berikhtiar untuk membunuh Musa. Karena ketakutan, Musa kemudian lari ke Midian. Dan di sana Musa mengawini seorang perempuan Midian yang bernama Rehuila Sifora. Dan Musa hidup sebagai seorang pengembala kambing domba mertuanya selama kurang lebih 40 tahun. Kelak, Tuhan menerpa karakter Musa, baik Musa sebagai seorang pengembala kambing domba yang tahu situasi gurun pasir, maupun Musa sebagai pengembala bangsa Israel. Dengan perjalanan panjang Musa ini, bisa jadi kita beranggapan bahwa Musa menerima panggilan Tuhan itu pada saat usianya masih muda. Ternyata tidak. Musa menerima panggilan Tuhan itu secara resmi pada saat Musa berusia 80 tahun. Dan Alkitab mencatat Musa meninggal di usia 120 tahun. Dengan demikian, ada 3 fase kehidupan yang dilalui oleh Musa. Yaitu pada saat Musa berusia 0-40 tahun sebagai seorang bangsawan, di usia 40-80 tahun sebagai seorang pengembala kambing domba, dan di usia 80-120 tahun sebagai seorang pengembala bangsa Israel. Intermezzo sedikit. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita terlalu tua untuk belajar lagi. Kita terlalu tua untuk menjalani suatu pekerjaan. Kita terlalu tua untuk menjalani suatu pelayanan. Ingat bahwa Musa menjalani pelayanannya pada saat Musa berusia 80 tahun. Jadi jangan pernah merasa terlalu tua untuk menjalani apapun itu. Nah, kita tahu juga bahwa hampir semua orang berpendapat bahwa panggilan Tuhan itu mulia. Semua tahu panggilan Tuhan itu mulia. Tetapi seringkali orang merasa itu terlalu berat. Musa pun merasakan hal yang sama. Dia sempat ngeyel sama Tuhan. Musa berbantahan dengan Tuhan bahwa dia tidak layak untuk menjalani panggilan Tuhan. Dan Tuhan sempat marah. Padahal Musa menolak itu semua bukan tanpa alasan, tetapi karena Musa tahu karakter bangsanya yang disebut sebagai bangsa yang bertegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Akan tetapi kemudian Musa tetap menerima dan menuruti perintah Tuhan dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat bahwa Musa memimpin sekitar 2 juta orang keluar dari tanah Mesir. Bisa kita bayangkan betapa berat perjuangan Musa pada saat itu. Dengan bangsanya yang disebut sebagai bangsa yang bertegar tengkuk dan keras kepala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Kalau kita melakukan sesuatu, tentu kita ingin melihat hasilnya. Bagaimana dan seperti apa. Sungguh sangat senang kalau kita bisa menikmati hasil dari perjuangan kita. Musa pun demikian. Akan tetapi pada kenyataannya, Musa tidak ikut menikmati buah dari pelayanannya. Karena pada akhirnya, Musa tidak ikut menemani bangsanya masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya bisa melihat dari atas bukit. Apakah Musa kecewa? Bisa jadi. Tetapi Musa tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan Musa mendapat bagiannya sendiri, yaitu Kanaan surgawi. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab Taurat dengan baik, kita juga mengerti bahwa Musa itu sama seperti kita. Dia punya banyak kelemahan. Dia juga pernah melakukan pekerjaan remeh, yaitu mengembalakan kambing domba selama kurang lebih 40 tahun. Namun di balik semua itu, Allah membentuk karakter dan memakai pengalaman Musa itu untuk menggenapi rencananya. Allah mengubah hidup Musa dari yang bukan siapa-siapa menjadi seorang tokoh yang besar, seorang pemimpin yang besar, sehingga kemudian Musa disebut sebagai seorang nabi besar di dalam perjanjian lama. Dari fakta-fakta yang tadi saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal menurut saya yang bisa kita ambil. Pertama, panggilan Tuhan itu tidak bergantung kepada kemampuan kita, tapi pada anugerah Tuhan. Walaupun begitu, bukan berarti kita boleh meremehkan untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan persiapan dalam melayani. Ingat, Musa sempat mengenyam pendidikan yang cukup tinggi sebelum menggembalakan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, jika sudah yakin bahwa Tuhan memanggil kita dalam suatu pelayanan, maka jangan pernah ragu lagi, karena Tuhan pasti menyertai kita. Bisa juga Tuhan memanggil kita dalam jurusan tertentu, pekerjaan tertentu, jadi tidak harus dengan pelayanan di gereja. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita sekalian dapat belajar dari kisah hidup Nabi Musa. Jangan ragu untuk mengikuti Tuhan, dan jangan ragu pula untuk menjalani panggilan Tuhan. Jika Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan akan menyertai kita juga. Amin. Tuhan memberkati.